Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rizky Hikmatul Fadilah dengan NIM akhir 122 dari kelompok 7 Praktikum Statistika 2 Shift 2. Di sini saya akan membuat video tugas mingguan dari Praktikum Statistika 2. Oke, langsung saja saya bacakan soalnya. Yang pertama, seorang manajer produksi ingin mengetahui rata-rata waktu produksi untuk merakit sebuah produk baru. Ia mengambil sampel acak dari 15 kali percobaan produksi dan mendapatkan rata-rata waktu 35 menit dengan simpangan baku 4,5 menit. Asumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu produksi produk tersebut. Oke, yang soal kedua yaitu sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Dari hasil survei, 400 laki-laki disurvei dan 280 orang menggunakan media sosial untuk berbelanja. Sedangkan 350 perempuan disurvei dan 210 orang menggunakan media sosial untuk berbelanja. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi laki-laki perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Nah, soal nomor 3 yaitu sebuah perusahaan farmasi ingin mengetahui variansi berat kapsul obat yang diproduksi. Mereka mengambil sampel acak sebanyak 15 kapsul dan hasil pengukuran menunjukkan simpangan baku sampel sebesar 0,5 gram dengan asumsi berat kapsul berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku berat kapsul tersebut. Oke, di sini saya akan menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan dua software yaitu RStudio dan Minitab. Yang pertama kita langsung saja ke RStudio. Oke, di sini kita sudah masuk ke software yang pertama yaitu RStudio. Yang dimana soal pertama di sini, oh ya sebelumnya saya sudah membuat sintaksnya di sini ya, saya sudah mengetikkan semuanya. Nah, untuk soal nomor satu, kita cari diketahuinya dulu nih, karena yang nomor satu itu dia adalah soal estimasi sampel terkecil ya. Jadi di sini kita mencarinya yaitu caranya yang pertama X bar yaitu rata sampel yang dimana ada 35 tadi, dan untuk S1 simpangan bakunya itu 4,5 dan ukuran sampelnya yaitu 15 dan alfanya ini 0,1. Nah, sementara untuk derajat kebebasannya yaitu N1 min 1 yang dimana N1-nya tadi adalah 15 ini ya sampelnya. Nah, lalu untuk mencari nilai kritisnya, yaitu untuk alfa dibagi 2, yang mana alfanya 0,01 yang dibagi 2 menjadi 0,5 dengan DF sama dengan 14. Yang tadi ya, yang si sampelnya 15 min 1. Dan untuk T grade-nya yaitu di sini QT 1 min alfa dibagi 2, eh, lalu DF 1. Nah, untuk standar errornya kita menggunakan SF eh, underscore 1 lalu di mana SI-nya itu adalah S1 dibagi SQRT N1. Nah, untuk mencari batas bawah dan batas atasnya dari selang kepercayaan, kita menggunakan perintah itu lower bound dan upper bound. Nah, di mana lower bound yaitu X bar min T crit dikali SS1. Sementara untuk upper boundnya itu X bar plus T crit dikali SS1. Dan untuk mencetak hasilnya di sini kita menggunakan perintah cut di mana selang kepercayaan 99% menampilkan lower bound dan upper bound. Langsung saja gini kita runnya. Maka di sini kita mendapatkan hasilnya yang dimana nilai T kritisnya yaitu 2,97 sekian, standar errornya 1,16 sekian. Nah, dimana untuk apa namanya selang kepercayaan 99%-nya untuk lower boundnya kita dapatkan yaitu 31,54 sekian dan untuk upper boundnya yaitu 38,45 sekian. Nah, untuk soal nomor 2, nah soal nomor 2 ini yaitu tentang estimasi selisih dua proporsi. Jadi di sini cara mencarinya yaitu kita menentukan N1-nya dulu nih, yaitu sampel si laki-lakinya tadi yang berjumlah 400 dan jumlah laki-laki yang menggunakan mesosnya itu adalah 280. Dan untuk proporsinya yaitu P1 underscore hat yang dimana X1 per N1. Berarti si 280 per 400. Begitu juga dengan sampel perempuan yang dimana ada 350 dan jumlah perempuan yang menggunakan medsosnya itu ada 210. Dan P2 hatnya yaitu X2 per N2 yang dimana alfanya di sini kita menggunakan 0,05. Untuk selisih proporsinya yaitu P differentnya
yaitu P1 dikurang P2 dengan standar errornya yaitu SE2 SQRT P1 P1H dikali 1 min P1H per N1 tambah P2H dikali 1 min P2H per N2 itu ada SI-nya. Nah, untuk Z kritisnya yaitu alfa per 2 yang dimana alfanya 0,05 yang berarti menjadi 0,025 dengan Z kritikalnya yaitu menggunakan perintah key norm atau key normal yaitu 1 min alfa per 2. Lalu di sini juga kita mencari batas atas dan batas bawahnya untuk selang kepercayaan yang dimana batas bawahnya lower bound yaitu P div min Z crit dikali S2 untuk upper boundnya P div plus Z crit dikali SE2. Nah, untuk mencetak hasilnya di sini kita menggunakan perintah yaitu cat di mana selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi dan menampilkan lower bound dan upper bound. Itu kita run aja langsung. Kita lihat di sini. Nah, untuk soal nomor 2 nih, kita mendapatkan hasil yang dimana untuk standar errornya yaitu di sini 0,034 dan nilai Z kritisnya itu 1,95 sekian. Dan untuk selang kepercayaan 95%-nya, di sini kita mendapatkan untuk lower bound-nya yaitu 0,031, sementara untuk upper bound-nya yaitu 0,16 sekian. Oke, lanjut kita soal ke nomor 3. Yang dimana soal nomor 3 ini yaitu tentang estimasi variansi. Nah, sini kita cari dulu yang diketahui ini apa, yang dimana N3-nya, yaitu ukuran sampelnya tadi adalah 15 ya, si kapsulnya tadi. Dan untuk S-nya, yaitu simpangan baku, dia tadi 0,5 gram ya. Dan untuk S1-nya itu yaitu S3 dikuadratkan yang dimana S3-nya ini yang tadi simpangan bakunya 0,5 ya dikuadratkan maka menjadi 0,25. Untuk alfanya yaitu kita pakai 0,05 dan DF-nya itu yang dimana N3-1 dimana N3 ini yaitu ukuran sampelnya adalah 15 ya. Jadi -1 menjadi DF-nya di sini 14. Nah, di sini untuk yang estimasi variansi yaitu menggunakan chi-square. Nah, untuk menggunakan perintah chi-square ini yaitu chi underscore L yang dimana untuk batas bawahnya yaitu di sini adalah eh, Q, Q cheese Q CSQ yaitu 1 min alpha dibagi 2 dan df2. Nah, itu untuk batas bawahnya. Nah, untuk batas bawahnya ini untuk chi-square-nya bisa lihat di tabel yang dimana untuk df14 yaitu chi-square-nya itu yang mendekati itu adalah 0,97 ya. Sementara untuk batas atasnya yaitu 0,025 untuk yang df14 ini. Nah, yaitu yang selanjutnya yaitu C uppernya yang mana Q C SQ yaitu alpha 3 per 2 df2 ini adalah batas atas saya. Nah, di sini lagi untuk menampilkan C lower dan C upper. Nah, yang selanjutnya adalah menghitung interval kepercayaan untuk variansi. Yang dimana perintahnya adalah var untuk variansi untuk lower untuk berarti bagian bawah ya. Yang dimana N3-1 dikali S1 per C lower. Dan untuk variansi uppernya yaitu N3 -1 dikali S1 per C upper. Selanjutnya itu menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Yang dimana menggunakan perintah SD ya. Yang dimana untuk bagian lowernya itu yaitu SD lower, SQRT yaitu var lower dan SD uppernya yaitu SQRT var upper. Nah, untuk mencetak hasilnya di sini kita menggunakan dua perintah cat. Yang pertama yaitu untuk selang kepercayaan 95% untuk variansinya. Yang dimana variansinya akan menampilkan variansi lower dan variansi upper. Nah, yang kedua itu yaitu cat untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku yang dimana nanti akan menghasilkan simpangan baku yaitu SD lower dan SD upper. Oke, di sini kita langsung saja kita run ya. Oke, kita run, kita lihat hasilnya di sini. Yang dimana untuk bagian ci lowernya kita di sini mendapatkan hasil yaitu 26,11 sekian. Dan untuk ci uppernya kita mendapatkan hasil 5,62 sekian. Nah, di sini untuk selang kepercayaan 95% untuk variansinya kita mendapatkan variansi lowernya yaitu 0,13 sekian
dan untuk variansi alpernya itu 0,62 sekian. Nah, untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan baku, kita mendapatkan simpangan baku lowernya yaitu 0,36 sekian, dan untuk simpangan baku uppernya yaitu 0,78 sekian. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita akan menggunakan software kedua yaitu Minitab. Oke, di sini kita masuk ke software kedua yaitu Minitab ya. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal nomor satu, kita ke klik Start, lalu basic statistik. Lalu karena dia tadi adalah estimasi sampel rata-rata sampel terkecil, kita menggunakan yang one sample tiga. Nah, ini kita ubah ke summarize data. Lalu sini saya sebelumnya sudah masukkan yang dimana sampelnya itu ada 15 dan minnya itu atau rata-ratanya adalah 35 tadi 35 hari, dan untuk standar deviasinya di sini adalah 0,5. Nah, kita pastikan dulu di optionnya yaitu confidence levelnya eh, apa namanya, untuk tadi itu adalah 95 ya, 95%, dan alternatifnya ini adalah mean tidak sama dengan ini ya. Lalu kalau ada kita klik oke aja. Nah, nanti di sini kita dapatkan hasilnya itu sebagai berikut, dari mana SE-nya adalah 1,6 dan 1,16 dan 95% si CL-nya ini adalah 3,251 dan 37,49. Nah, yang selanjutnya di sini kita untuk soal nomor 2 kita balik lagi ke start basic statistik, dan nomor 2 itu tadi kan dia tentang estimasi dua proporsi ya. Maka kita menggunakan di sini yang two proportion. Nah, untuk total proportion di sini kita ubah lagi ke summarize data. Nah, kita masukin si sampelnya nih. Anggap aja sampel satu ini tadi si laki-laki, yang dimana number of eventnya atau sampelnya itu yang menggunakan sosial medianya itu adalah 280 orang. Terus number of trialnya atau keseluruhannya itu ada 400 yang diambil. Nah, sampel keduanya anggap aja kita si perempuan tadi ya, yang dimana number of eventnya atau yang menggunakan sosial media untuk belanja tadi ada 210 orang. Dan sementara untuk keseluruhannya itu ada 350. Untuk di sini optionnya kita pastikan ke 95 juga. Terus hypothesis difference itu di 0,0. Terus ini pastikan juga alternatif hipotesisnya itu ada di difference tidak sama dengan, dan test metodenya adalah estimate the proportion. Ini udah semua ya. Kalau kita klik waktu. Di sini kita akan mendapatkan hasilnya yaitu sebagai berikut. Bisa lihat 0,031, 0,16. Lalu value-nya Z-nya di sini ada 2,8 dan P-value-nya ada 0,04. Oke, selanjutnya kita ke soal yang terakhir yaitu nomor 3. Ya, kita balik ke start lagi, basic statistik, dan untuk yang nomor 5 tadi dia adalah one variance ya, atau estimasi variansi ya. Jadi kita pilih yang one variance. Terus ini kita pilih yaitu sample standard deviation. Untuk sampel standar deviation kita di sini pilih untuk yang sampel size-nya yaitu dia adalah 15 tadi ya. Ada 15 obat tadi, dan standar deviation-nya itu di sini yang pertama itu dia adalah 0,5 gram tadi ya. 0,5. Kita pastikan optionnya yaitu dia ada di 95 ya. Lalu standar deviation-nya di sini tetap ya, standar deviation untuk alternatif hipotesis. Oke. Nah, saya sudah mendapatkan hasilnya yang pertama. Lalu kita lakukan lagi yang keduanya ya. Balik lagi start, basic statistik, lalu one variance, simple deviation. Nah, untuk di sini yang sampel standard deviation-nya yang tadi 0,25, 0,5 ini kan kita pangkatkan ya si alfanya itu. Jadi 0,5 di pangkat 2 atau dikuadratkan menjadi 0,25. Optionnya oke, sudah sama. Lalu kita klik OK. Maka kita dapatkan hasilnya yang kedua adalah seperti ini. 0,366 dan 0,183. Oke. Oke, baik itu saja tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.